Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya coba untuk membuat tutorial tentang laporan keuangan Brigade Pangan. Ya, karena banyak teman-teman sudah disampaikan tentang berbagai macam topik, terutama tentang produksi padi dan seterusnya. Tetapi untuk laporan keuangan masih sedikit tersedia. Untuk itu saya mencoba untuk membuat tutorial tentang laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan itu standarnya sama untuk berbagai bidang usaha. Ya, intinya di sini ada jurnal umum, terus nanti outputnya yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Nah, tetapi pada ini untuk Brigade Pangan ini sudah saya coba untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini ada beberapa tambahan atau kayak jurnal khusus atau apalah namanya. Nah, di sini ada data pemilahan, ada stok saprodi, ada biaya dan panen, stok gabah, penyewaan alsintan, register aset tetap dan seterusnya. Nih, saya mulai di dashboard. Nah, dashboard ini adalah semacam ringkasan. Jadi informasi yang dirasa penting, dirasa ingin diketahui cepat. Nah, kita bisa taruh di dashboard ini. Contohnya ini, total penerimaan, total biaya atau pengeluaran, dan ini keuntungan bersih. Nah, ini kita ambil dari laporan rugi laba. Begitu juga dengan ini arus kas usaha ini. Ada kas yang masuk, ada kas yang keluar, dan ada kas bersih. Nah, ini kita ambil dari laporan perubahan kas. Dan ini, jika kita ingin melihat ada berapa gabah yang di gudang atau gabah yang sudah diproduksi, terus mungkin ini adalah akumulasi berapa luas tanam kita, terusnya ada rata-rata atau profitas. Kemudian ini juga kita cantumkan pendapatan dari sewa alsintan baik pada olah lahan maupun panen. Nah, begitu juga dengan saprodi. Jadi di sini tersedia stok tentang pupuk dan obat-obatan yang tersedia dalam gudang. Nah, ini tentunya teman-teman juga bisa menambahkan informasi yang dirasa perlu dan penting untuk segera diketahui. Nah, ini menu yang sudah kita buat. Ini yang intinya ada di jurnal umum, ada di laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Ini standar laporan keuangan. Nah, baik, ini yang pertama saya ingin masuk ke setup. Nah, kita klik di sini. Nah, ya, terlebih dahulu kita membuat ini seperti pengaturan. Ini adalah kumpulan dari akun-akun yang akan kita gunakan. Nah, ini ada kas, piutang, persediaan gabah, persediaan beli, dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan dengan usaha kita. Nah, misalkan kita ingin menambahkan diperlukan akun yang baru, misalkan aja kita ingin menambahkan pendapatan. Nah, cukup di sini kita blok seperti ini dan kita insert sini. Nah, maka bisa kita masukkan pendapatan apa misalkan. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini juga saya membuat ini saprodi yang ada di Brigade Pangan. Tentunya apabila diperlukan saprodi yang sama, kita bisa menginsertkan seperti ini, home dan insert. Nah, tinggal diisikan. Sama juga ini untuk pekerjaan sewa. Ya, jadi sementara saya buatkan olah lahan dan panen. Apabila ada usaha yang lain persewaan, kita bisa menambahkan di sini. Terus selanjutnya ini di sebelah sini, ini adalah transaksi, macam-macam transaksi. Sebetulnya ini tidak diperlukan, cuman karena laporan keuangan ini dirasa cukup sulit bagi kebanyakan orang-orang awam.
Maka ini saya buatkan tabel pembantu istilahnya. Misalkan transaksinya apa, terus yang masuk debit dalam jurnal umum itu apa, yang masuk kredit itu apa. Nah, ini kalau dibuatkan ini harapannya semua orang awam bisa mudah menggunakan aplikasi ini. Saya berikan contoh, misalkan kita membeli Saprodi, berarti akun debitnya adalah persediaan Saprodi dan akun kreditnya adalah kas. Jadi setelah kita beli Saprodi, maka Saprodinya persediaan akan bertambah dan kasnya akan berkurang. Begitu juga ketika Saprodinya digunakan, misalkan menggunakan Saprodi, berarti beban produksinya naik atau pembiayaan naik, sedangkan persediaan Saprodinya berkurang, dan seterusnya. Ini sudah banyak, ada 27 macam saya buat. Mungkin ini yang terjadi, transaksi yang terjadi di Brigade Pangan. Mungkin ada yang tertinggal, apa yang belum masuk di sini, Bapak dan Ibu bisa menambahkannya sendiri dengan cara yang sama. Nah, misalkan seperti ini, terus di-insert-kan. Nah, di-insert kita isi apa. Nah, begitu. Oke, selanjutnya kembali ke dashboard. Saya ingin memperkenalkan menu yang lain. Selanjutnya ini, data pemilik lahan. Nah, Brigade Pangan ini kan tidak punya lahan garapan, tetapi dia mengerjakan lahan punya petani di lokasi oplah dan cetak sawah. Nah, tentunya ini berdasarkan MOU. Nah, misalkan nama petani siapa, alamat, nomor HP, luas lahan yang dikerjasamakan, yang di dalam MOU itu berapa hektar, kemudian jangka waktunya, nah, biasanya 5 tahun, mulai kapan sampai kapan. Terus di situ juga ada bagi hasilnya berapa, 70-30 atau berapa. Nah, ini hak bagi hasil bagi petani. Nah, ini disesuaikan dengan MOU dengan petani. Nah, ini sebagai data dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah ada stok Saprodi. Nah, stok Saprodi ini ketika Brigade Pangan membeli Saprodi, tentunya jumlah Saprodi di gudang akan meningkat. Nah, misalkan ini yang pertama ini menerima bantuan dari pemerintah. Nah, di sini diuraikan misalkan urea, NPK dan seterusnya. Ini yang masuk gudang berapa ini? Berapa kilo? Nah, kemudian harga per kilonya berapa? Terus nilai stoknya berapa? Nah, termasuk ini jika pupuk itu digunakan, nah berarti kan ketika digunakan maka keluar. Kalau tadi beli masuk ke gudang, sedangkan ini ketika digunakan, nah maka pupuk itu akan keluar dari gudang. Nah, sehingga ada nilai stok yang berkurang di sini. Nah, dan seterusnya. Ini sangat mudah sekali. Kemudian kembali lagi saya jelaskan. Nah, biaya dan panen. Bapak Ibu, karena kita itu nanti ada bagi hasil dengan petani, maka perlu kita perhitungkan semuanya. Nah, ini misalkan yang pertama ini, nah kita mengambil dari tadi, dari pemilik lahan. Nah, di sini sudah, misalkan kita isikan siapa gitu, misalkan Hadi dan seterusnya, maka nanti akan muncul di sini biaya dan panen. Nah, misalkan di sini. Nah, Hadi akan muncul ketika diisikan, akan muncul di sini. Nah, terus di sini dicantumkan tanggal berapa tanam, luasnya berapa, VUB-nya berapa, terus biaya olah tanah berapa, biaya benih berapa, biaya tanam berapa. Nah, termasuk pupuk yang digunakan apa aja, pokoknya semua biaya yang timbul. Nah, ini kalau yang tidak tercover pada default atau pada yang sudah disediakan, maka masukkan di biaya lain-lain ini untuk mengakomodasi biaya yang tidak tercover di sini. Nah, sehingga nanti akan diperoleh total biaya. Mohon maaf. Nah, termasuk pemupukan nih. Pemupukan ini mungkin nggak cuma sekali, maka nanti misalkan ini pas sekali, nanti ditambahkan kan, misalkan ini pupuk yang pertama pada pupuk urea, terus ini tambahkan urea yang kedua berapa. Nah,
dan seterusnya. Pokoknya semua biaya harus masuk di sini. Kemudian setelah itu ketika panen, nanti ada hasil panen, berapa profitasnya, berapa harga gabah dan harga. Terus di sini diperoleh total penerimaan, terus keuntungan. Nah, setelah keuntungan artinya total penerimaan dikurangi biaya, nanti baru dimasukkan di bagi hasil. Nah, bagi hasil, jadi bagi hasilnya berapa? Nah, ini jatah, ini adalah haknya petani yang harus kita bayarkan, dan ini adalah keuntungan BP. Baik, selanjutnya yaitu stok gabah. Nah, stok gabah juga sama, ketika panen, misalkan tanggal berapa panen, jumlah panennya berapa, terus misalkan ada yang langsung dijual berapa, dijual di sawah, atau masuk gudang dulu. Nah, kalau masuk gudang maka ini menjadi stok ya, menjadi stok. Nah, ini ada harga satuan, terus ini nilai stoknya, nilai stok gabah dalam rupiah. Sedangkan ini nilai produksi, nilai semua yang dipanen. Sedangkan ini ada nilai stoknya. Kemudian yang selanjutnya, ini misalkan BP menjual gabah langsung dari gudang. Nah, bukan dari sawah langsung, tapi keluar dari gudang. Artinya sini langsung keluar gudang berapa. Jadi stoknya berkurang karena ini keluar maka berkurang. Ini sudah otomatis. Tanggal keluarnya tanggal berapa, harganya berapa, terus nilainya berapa, nilai stok yang berkurang tadi. Terus selanjutnya, misalkan ini panennya sama 400.000 kilo, terus masuk ke gudang, semuanya masuk ke gudang, berarti stoknya nambah 400.000 kilo. Terus harganya 6,5 masih sama, ini disesuaikan harga yang berlaku. Terus ini total nilai stok. Oke. Dan seterusnya. Kemudian penyewaan alsintan. Nah, karena selain menjual gabah, BP juga mempunyai usaha dalam menyewakan alsintan, baik untuk olah lahan maupun panen. Nah, misalkan pada tanggal 20 Juni, ini namanya Pak Rocky, olah lahan sekian hektar, harga sewanya 5 juta per hektar, terus penerimaannya 10 juta. Nah, di sini juga ada apakah dia bayar tunai atau diutang. Nah, ini ada keterangannya misalkan. Dan seterusnya. Kemudian ada register aset tetap. Nah, ketika ada alat atau bangunan atau apapun yang berupa mesin atau bangunan, maka yang bersifat yang memiliki nilai aset. Nilai aset maksudnya nilainya tinggi dan digunakan dalam beberapa periode. Jadi bukan yang langsung habis. Nah, contohnya ini ada traktor, kombайн, rotavaktor, komputer, termasuk bangunan. Nah, cukup diketikkan. Nah, dan ini ada pilihannya alat mesin, bangunan atau kendaraan. Ini tanggal pembelian, ini nilainya. Ini masa manfaat. Nah, kira-kira berapa tahun? Terus ini umur manfaatnya, ini dalam bulan, ini dalam tahun. Ini sisanya dianggap habis atau bisa juga ditulis misalkan dirosokkan. Nah, ini penyusutan per tahun dan ini penyusutan per bulan. Nah, dan ini tanggal akhir pakai. Ini 5 tahun berarti 5 tahun. Nah, setelah itu kan kita bisa mendapatkan penyusutan per bulan. Nah, di sini. Misalkan, nah ini. Juli, Agustus, September. Nah, kita jumlahkan ini untuk semua ini. Debit per bulan kita jumlahkan. Nah, kecuali sudah habis masa berlakunya, maka akan dihapus aset itu. Dan tidak masuk dalam penyusutan. Nah,
Lanjut. Nah, sekarang kita mulai ke jurnal umum. Nah, ini. Nah, jadi kita harus telaten dalam mengisi ini karena ada beberapa yang perlu diisi. Misalkan aja pembelian saprodi kita harus mengisi di jurnal umum, juga harus mengisi di stok saprodi. Demikian juga kalau ada panen atau ada penjualan, kita mengisi di sini juga di jurnal umum, kita juga mengisi di stok padi tadi. Dan juga jangan lupa kita juga mengisi di ada biaya selain kita di sini juga kita masukkan di tadi di sini biaya dan panen ini. Nah, contoh ini berdasarkan tanggal ya, berdasarkan transaksi. Nah, misalkan contoh ini pada tanggal 3 Januari. Nah, diklik nih, dah milih aja Januari. Kita apa? Nah, diklik sini. Kita misalkan membeli saprodi. Oke. Maka disarankan di sini debitnya persediaan saprodi, akun kreditnya kas. Berarti di sini persediaan saprodi, kreditnya kas. Nah, berapa nilainya? Nah, tinggal diisi. Membeli saprodi misalkan totalnya habis 2 juta. Nah, berarti kasnya juga 2 juta. Nah, kemudian kita jangan lupa yang tadi mengisikan di stok saprodi sini. Nah, misalkan tanggal berapa tadi? 3 Januari. Kita membeli saprodi. Nah, di sini diuraikan yang nilai 2 juta itu apa aja. Termasuk ini diuraikan per saprodi. Nah, ini. Misalkan NPK, terus apa lagi? KCL dan seterusnya. Nah, di sini kuantitasnya berapa kilo dan di sini harganya. Nah, begitu. Terus kembali ke jurnal umum. Nah, misalkan tanggal 4 Januari menjual padi. Nah, menjual padi secara tunai. Maksudnya gabah ya, di sini masih tertulis padi tanpa masuk ke gudang. Nah, berarti kas sebagai akun debit dan pendapatan penjualan padi sebagai kredit. Kas dan penjualan pendapatan penjualan padi. Nah, misalkan berapa ya? 5 juta. Ini juga 5 juta. Misalkan pengen keterangan, nah di sini ditulis keterangan. Kalau pengen lebih terang dari ini. Ini cuma transaksi yang sudah kita programkan. Nah, ini juga jangan lupa ketika ada penjualan padi, kita juga masuk ke stok tadi. Ke stok gabah, misalkan jualnya itu dari langsung. Nah, berarti kan langsung seperti ini. Jumlah panen. Oh, ini 400, terus ini langsung jual 400 berapa. Nah, kalau yang sini lebih rinci, ada kuantitasnya, ada harganya, tapi kalau yang di jurnal umum tadi cukup uangnya saja, jumlah uangnya. Jadi memang jurnal umum itu menyangkut semua, sedangkan yang data lebih detail ya, kita masukkan di data jurnal-jurnal pembantu ini. Dan masih banyak, caranya cukup mudah. Nah, cukup di sini kita cari transaksi apa yang terjadi. Nah, misalkan menyewakan Alsintan tunai. Nah di sini debitnya kas karena ada uang masuk dan kreditnya pendapatan sewa Alsintan. Kas ini persewaan Alsintan.
pendapatan sewa Alsintan. Nah, tinggal diisi berapa nilainya dan seterusnya. Nah, masih banyak lagi nih. Misalkan membayar gaji tenaga kerja atau membayar biaya operasional, BBM, listrik, rapat, dan transport termasuk bagi hasil dengan petani tadi. Nah, ini beban operasional di debit sedangkan kas di kredit. Nah ini beban administrasi dan umum. Nah, cari di sini yang mendekati. Ini ada beban saprodi. Nah, misalkan kita beli BBM ya ini BBM. Nah, berarti beban operasional dan kas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Nah, dari ketika jurnal umum kita sudah isi, maka secara otomatis kita akan mendapatkan berbagai laporan. Yang pertama adalah laporan rugi laba. Nah, kita klik di sini. Kita akan memperoleh laporan rugi laba secara per bulan. Nah, kita bisa Juni, Juli, Agustus, September. Nah, yang Januari tadi yang kita masukkan ini sudah masuk ke sini. Tapi seharusnya ini dalam setahun ya. Jadi tadi sebenarnya nggak boleh, ketika Desember harus ditutup dan kita ganti dengan program yang baru. Ya, kita masukkan di program yang baru. Karena ini sifatnya tahunan. Nah, ini. Nah, ini akumulasinya di sini, keuntungannya. Nah, ada komponen pendapatan. Nah, ini ada pendapatan penjualan padi, pendapatan sewa Alsintan, pendapatan produksi padi. Maksudnya yang ini kalau sudah dijual jadi uang, yang ini juga sudah menerima uang. Kalau yang ini belum dijual tapi sudah panen. Nah, jadi kita masukkan di sini. Ini adalah beban produksi, ya, macam-macam biaya-biaya. Ini laba kotor, terus ini ada biaya-biaya usaha, terus ada laba bersih. Kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Nah, ini modal awal, terus ada setoran, ada bantuan dan macam-macam. Ya, tambahan keuntungan. Nah, terus di akhirnya ada modal akhir. Nih, modal akhir. Selanjutnya ini ada neraca. Dan neraca ini merupakan gambaran tentang kekayaan atau aset yang dimiliki oleh Brigade Pangan, baik itu aset lancar maupun aset tetap. Nah, dan dari mana sumber aset-aset itu atau kekayaan itu? Nah, tentunya dari utang atau kewajiban dan dari modal, baik itu modal pemilik atau modal dari hibah dari pihak lain. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang neraca harus balance, artinya antara kekayaan dan sumber itu harus sama. Nah, cara melihatnya bagaimana? Ini akumulasi dari semua transaksi yang ada. Sedangkan yang ini adalah kita pengen lihat per bulan. Caranya cukup diklik sini, kita pengen lihat di bulan apa. Misalkan pengen di Juni, nah ini neracanya. Misalkan pengen di Juli atau di Oktober per bulan, dan ini adalah akumulasi dari semua transaksi. Baik demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami mohon masukan dan saran untuk menambah daripada kualitas aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.